Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Tema kita pagi hari ini adalah rahasia menjadi lelaki yang dirindu surga. Kira-kira apa lagi, bagaimana lagi caranya biar bisa menjadi laki-laki yang dirindukan surga? Kita dengarkan tausiah yuk dari guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, tabe guruku Ustadz Maulana, guruku Dai Raja, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lelaki yang dirindukan surga karena ini pasti lelaki yang melakukannya. Iya dong. Tidak mungkin perempuan. Iya dong. Yang melakukannya adalah laki-laki. Maka mereka adalah al-muadzinin, para juru azan, para juru pemanggil orang sholat, para juru nida. Jadi orang-orang yang azan, para muadzin itu subhanallah. Keutamaan yang pertama, dia didoakan sama Nabi. Pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidina Umar mengatakan, saya tuh sebenarnya iri dengan muadzin. Seandainya saya yang ditunjuk sebagai juru adzan, enaknya hidup saya. Saya nggak usah mikirin sholat sunnah, saya nggak usah mikirin sholat malam, saya nggak usah mikirin puasa di siang hari. Kenapa? Karena muadzin ini spesial banget gitu, didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma gfir lil muadzinin, ya Allah ampunilah dosanya para muadzin. Subhanallah. Maka keutamaan yang pertama yang mengumandangkan adzan didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Kira-kira nih Sony, doanya Nabi diijabah atau ditolak? Ijabah dong. Pasti, pasti dipastikan diijabah doanya Rasulullah Ya. SAW. Maka diampuni dosanya karena Rasulullah yang mendoakan. Yang kedua, sangat dikenali di hari kiamat nanti. Karena dibangkitkan dengan anak, ya, panjang lehernya. Maksudnya bentuk kehormatan bagi orang-orang yang senantiasa azan di masjid untuk memanggil orang salat, memandangkan azan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan sangat mulia, sangat terhormat. Yang ketiga, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat juga disebutkan pernah iri. Dia katakan, saya ini capek-capek keluar berjihad. Ternyata ada pahala jihad fisabilillah. Apa itu? Antara azan dan iqamatnya seorang muadzin itu bagaikan dia pergi untuk berjihad fisabilillah. Subhanallah. Maka juru azan. Yang keempat keutamaannya adalah ketika nanti diampuni dan dijauhkan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Kenapa muadzin itu sangat utama? Ya. Yang pertama ketika Rasulullah SAW diajak untuk traveling gitu ya, jalan-jalan ke surga, sudah terdengar suara terompahnya Bilal ya. Dan juga apa yang membuatnya sangat utama karena dia yang paling duluan ke masjid. Dia yang paling duluan ke masjid. Maka jangan pernah meremehkan muadzin. Yang mana utama kira-kira? Jadi muadzin atau jadi imam? Muazin. Kata Rasulullah SAW, muadzin itu diberikan ampunan oleh Allah dan para imam diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya utama. Tapi saya punya guru, setiap kita off air di luar, ya di masjid-masjid paling cepat ambil mic untuk azan. Ustaz Maulana tuh paling cepat. Tahu Oh iya? Iya, Saya selalu di Arafah, di Mina. selalu Pokoknya pertama. Saya yang azan. Selalu mau azan. Tapi ini Ustadz, kalau Iya. anak saya yang Iya. terakhir itu saya larang azan. Kenapa? Kenapa, Ustaz? Perempuan. Nah itu dia, makanya laki-laki Iya yang dirindukan, juga. dirindukan surga. Benar juga Apalagi ketika dia cepat untuk yang namanya ke masjid. Adzan itu harus memperindah suara sebenarnya, diperindah. Misal kalau model Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah cepat dia. Ada juga yang panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Bisa. Kalau yang seperti ini Ustadz Ustadz, Maulana. Allahu Akbar Allah. Itu model apa itu Ustadz? Itu yang salah anak mudanya. Kenapa? Karena tidak tahu keutamaan. Akhirnya dia membiarkan orang tua yang azan. Padahal harusnya anak milenial, Azan anak Mekah. muda. Ah. Azan Mekah. Hayya 'alas salat. Masya Allah. Masya Allah. Tapi abis ini aku jadi pengen dengerin Ustadz Maulana azan, tapi nanti ya. Oh gitu ya? Jangan sekarang ya. Ah. Habis penasaran setiap azan maunya mau ngambil mic mulu dan mau azan mulu Selalu kan. mau azan. Nanti kita dengarkan nanti ya. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Masya Allah. Ustadz Maulana aku gak akan nyuruh azan sekarang. Kenapa? Tapi aku mau nanya aja. Oke, Boleh nggak? boleh dong. Boleh kan? Aku pernah dengar. Katanya kalau misalnya mau jadi laki-laki yang dirindukan surga, harus punya anak perempuan. Ada perempuan, anak perempuan. Aku punya anak perempuan. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan,
masuk surga. Tuh, kalau- Dibangunkan. Kalau cuma 2 masuk juga. Masuk juga? Kalau cuma 1 dapat juga. Kalau anak laki-laki berarti nggak bisa dirindukan surga? Akan dapat anak wanita. Kalau punya mantu. Oh, aku mau penjelasannya deh, gimana sih, aku bingung deh. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Iya. Makasih banyak Mas Soni. Sasdai Raja, Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik sekali tema hari ini. Dan mudah-mudahan jadi sesuatu yang membuat kita senang, bahagia. Dan senantiasa mengingat akan akhirat dalam hal untuk mendapatkan kebaikan. Dan ternyata ada laki-laki yang dirindukan surga karena perihal tentang bagaimana dia memiliki, mengasihi, merawat anak perempuan, maka akan mendapatkan dirindukan sorga. Kenapa anak perempuan? Ini pertanyaannya, kenapa anak perempuan? Karena ketahuilah, anak laki-laki itu susah dididik, anak perempuan itu gampang dididik. Itu dulu. Iya. Anak laki-laki itu gampang dijaga, anak perempuan itu susah dijaga. Maka percantik anak perempuanmu, nikahkan anak laki-lakimu, percantik anak perempuanmu. Makanya anak perempuan itu pasti dekat dengan papanya itu. Anak perempuan dekat dengan papanya. Sebaliknya anak laki-laki dekat dengan ibunya. Apalagi ada 4 wanita yang harus kita jaga. Siapa itu 4 wanita yang kita harus muliakan? Ibumu, istrimu, saudara perempuanmu, dan anak perempuanmu. Masya Allah. Bahkan Nabi memesankan ini, Nabi. Salat An-Nisa ummati. 3 perihal ini mengandung makna dirimu salat, wanita adalah keluargamu. Ku ampusaku ahliku nara. Kemudian apa? Ummati, masyarakat. An-Nisa'u imadud bilad, wanita itu tiangnya. Jadi kalau tiangnya negara, tiangnya keluarga. Jadi kalau mau tahu baik tidaknya Sony, lihat bagaimana dia memperlakukan virus. Ketahuan tuh ya? Iya. Kalau virus kurus, berarti Anda tidak bisa merawat. Untung dia gemuk. Jihan kurus. Ya, aduh. Tapi kan udah gemuk. Akunya Ustaz. Dan ingat, perihal siapa laki-laki yang dirindukan surga dalam anak perempuan? Ketika dia mendidik anak perempuannya, menjaga dengan baik, berlaku bijak dan tidak berlaku kasar. Ingat, perempuan itu hatinya lembut. Hatinya lembut. Jangan pernah berkata kasar padanya. Lemah lembutlah padanya. Engkau muliakanlah, engkau hargai. Hanya laki-laki hina yang tidak memuliakan wanita. Sekali lagi, hanya laki-laki hina yang tidak memuliakan wanita. Dan wanita itu harus kita sayangi. Dan kalau wanita nih ciri khas. Kalau wanita mau disayang laki-laki, gampang. Gimana? Panjangkan rambut. Panjangkan rambut. Udah panjang, ceritanya panjang rambutnya nih. Panjang rambutnya. Heeh. Sayang. Kan pasti dibeli lebih sayang. Kalau pendek, sayang. Kalau pendek, sayang. Jadi kalau botak, sayang. Jadi sayangnya kalau panjang gitu ya. Jadi wanita itu, Benar juga. mohon maaf, wanita itu harus diperlakukan dengan baik. Makanya laki-laki dalam hal ini suami harus bersabar terhadap istri. Kalau istri disuruh taat, maka suami disuruh bersabar. Masya Allah, kalau istri disuruh taat, suami disuruh bersabar. Saya kemarin bahagia sekali. Mau tahu kebahagiaan saya? Kenapa? Karena saya baru tahu ternyata Ustaz Sam sayang banget sama istrinya. Kok bisa baru tahu kemarin? Kenapa? Karena kemarin mau ke Makassar saya bilang, beritahu Sam, jangan ajak istrinya lagi hamil. Naik pesawat kasihan. Enggak, dia tidak mau pisah sama istrinya. Masya Allah. Tapi baik-baik ya. Ustaz Maulana terima Dapat kasih lagi loh. hamil muda Untuk kan? menjelaskan, lagi hamil ya, selamat loh, aku baru tahu loh. Amin. Masya Allah, semoga Doain. sehat ya Ustaz ya, Amin. semuanya bahagia selalu, alhamdulillah. Masya Allah, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kalau tadi kita membahas mengenai laki-laki yang memiliki anak perempuan. Tapi bagaimana kalau misalnya seorang orang tua yang memiliki anak laki-laki dan anak laki-lakinya itu mau berbakti sama orang tuanya. Caranya bagaimana berbaktinya biar bisa menjadi laki-laki yang dirindukan surga. Karena dia adalah seorang laki-laki. Gimana caranya nih Ustadz Dai Raja Masya biar Allah. bisa menjadi laki-laki yang dirindukan surga. Oh. Mohon Tapi penjelasannya Ustaz, Ustadz. Al jannatu tahta aqdami ummahatikum.
laki-laki mau cari sorga, tidak usah jauh-jauh cari sorga. Tidak usah ke Palestina cari sorga. Tidak usah kemana cari sorga. Sorga ada di rumah kita masing-masing. Siapa itu? Orang tua kita. Kita layani orang tua kita perbaiki, kita senangkan hati orang tua. Maka Allah akan senangkan hati kita. Saya bisa begini karena orang tuaku. Ustadz Nur Maulana bisa seperti ini, terkenal seperti ini. Itu gara-gara doa orang tua. Ustaz Syam, Mas Soni bisa seperti ini. Gara-gara doa orang tua. Masya Allah. Keberhasilan kita itu cuma 30%, 70% itu adalah doa orang tua kita. Masya Allah. Masya Allah. Kan seperti itu. Nah, saya bisa keliling ceramah itu karena orang tuaku. Insya Allah setelah dari sini, dari Trans TV ini, besok saya akan ke Singapura. Ke Singapura. Iya, Ngapain? kalau ada yang ngundang. Oh, kalau ada yang Kalau ngundang. ada yang Allah. ngundang. Tapi kalau tidak ada sudah tinggal aja di rumah. Ah, ya udah deh. Semoga ada yang Masya undang ya. Allah. Hasan Al-Basri seorang ulama besar. Ketika mamanya meninggal menangis kayak anak-anak. Kayak orang tidak berpendidikan. Sampai muridnya bertanya, wahai imam kenapa engkau menangis kayak anak-anak? Kenapa engkau menangis kayak orang tidak berpendidikan? Engkau kan guru kami, kenapa engkau menangis? Apa jawabannya? Saya menangis bukan karena kodratnya Allah yang saya tangisi. Tapi yang saya tangisi, pintu sorgaku sudah tidak ada. Jadi mau masuk sorga, ayo perbaiki orang tua kita. Seperti salah seorang, boleh dikatakan bukan dia sahabat, bukan juga karena tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Beliau dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Kenapa? Tidak dikenal sama sahabat-sahabat tapi di langit. Masya Allah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sahabatku Umar bin Khattab. Kenal Umar? Bingung aku. Takut kejebak aku. Jadi aku bingung. Umar, gitu. wahai sahabatku Umar, wahai sahabatku Ali. Kalau engkau ketemu suatu saat nanti pemuda dari Yaman namanya Uwais, maka mintalah kepadanya supaya engkau didoakan. Kalau engkau didoakan, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Penasaran Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Ali bin Abi Thalib. Apa sih amalannya Uwais ini sampai dikenal, dikatakan mintalah supaya saya didoakan? Ternyata Uwais punya seorang ibu yang sudah tua, yang sudah tidak bisa jalan dan buta. Apa kata mamanya, orang tuanya? Wahai Uwais, semua apa yang saya minta engkau penuhi. Tinggal satu permintaanku. Apa itu, Mak? Saya sudah tua, mau ke tanah suci. Penasaran Uwais Al-Qarni. Bukan penasaran sih. Pusing Uwais Al-Qarni. Apa yang dia katakan? Bagaimana cara saya? Terpaksa Uwais Al-Qarni karena tidak punya biaya, digendonglah ke tanah suci. Tawaf keliling Masya Ka'bah. Allah. Setiap tawaf beliau mengatakan, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosaku. Sampai mamanya bertanya, wahai Uwais, kenapa engkau tidak diminta diampuni dosamu? Apa jawabannya? Kalau mama sudah diampuni dosanya, yang saya tunggu adalah ridhomu untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Tapi orang tua aku sama orang tua Ustadz tuh dulu punya kesamaan. Gitu. Sama pernah muda ya. Masya iya. Allah. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi jam. Belum lucu juga. Iya. Udah lama di sini. Udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun. Ustadz ya. baru sejam bisa lucu ya. Aduh. Ya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi sekarang nih. Jamaah pasti nunggu-nunggu banget ya. Aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang aku mau baca ini. Pasti ini sudah terhubung nih kan layarnya sama yang ada di rumah jamaah. Aku mau nyari dulu nih rahasia menjadi lelaki yang dirindu surga. Ini dia, aku buka. Aku lihat kolom komentarnya karena banyak banget jamaah yang sudah bertanya nih. Set. Nah, langsung aja deh dari yang pertama nih ya. Dari Eni Kurniasih 5811. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara mengkoreksi suami dalam hal adab atau perilaku atau hal ilmu agama supaya beliau tidak tersinggung dan digurui oleh kita? Mohon jawabannya. Terima kasih. Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. Ya, izin Ustaz Dairaja, Ustaz Sam. Kalau berbicara tentang bagaimana kita supaya bisa mengingatkan, mengoreksi suami kepada istri manapun berada, tetap jangan pernah engkau merendahkan. Apalagi menasihatinya di depan orang banyak.
sama saja kau mempermalukan. Jadi sebaiknya engkau tetap unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tetap engkau menjadi pakaian menutup kekurangan pasangan dan tidak merendahkan. Dan kalau mau mengingatkan, cari waktu yang tepat. Paling enak itu Tempat tidur Ustaz. Iya, aduh jangan, aduh. Aku Aduh. langsung ingat. Oh ya udah. Jadi itu yang berikutnya, pahami suami. Ingat, yang mengenal suami adalah istri. Jadi kebiasaan-kebiasaan suami itu istri. Jadi paling tepat kalau mengingatkan pasangan dengan cara tidak merendahkan, cari waktu yang tepat, kata-kata yang tepat, dan pahami lebih dalam tentang suami. Masya Allah, biar bisa menjadi suami yang dirindukan surga nantinya. Amin, 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 ya amin, rabbal amin, amin. alamin. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah. Aku bacain lagi ya, kira-kira siapa nih? Ada Ari Lestari, Vira Yunita Mauli, ada QT12 ya, aku baca ini. Ustadz mau tanya, apakah benar jika lelaki yang sering banget melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah itu akan masuk surga? Apa termasuk akan dirindu oleh surganya Allah? Terima kasih. Ustadz siap mohon jawabannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat itu berjamaah pasti, nggak mungkin sholat Jumat sendiri. Maka kalau sering melaksanakan sholat Jumat nggak ada orang yang sering, nggak ada istilah sering karena wajib. Tapi kalau wajib dilaksanakan jelas mendapatkan keutamaan dari Allah. Kalau meninggalkan yang wajib berdosa malah malah berdosa kalau dia meninggalkan yang wajib. Yang kedua, melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah amalan yang sangat-sangat ditekankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka laki-laki sejatinya adalah sholat berjamaah. Baik itu di masjid ataupun di rumahnya. Ya, karena ada juga orang mungkin yang mendapatkan kekurangan sehingga tidak bisa berjalan keluar daripada rumahnya. Usahakan kalaupun sholat di rumah, aja anak perempuan, aja istri untuk sholat berjamaah. Maka amalan berjamaah itu juga mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah, tapi jangan kemana-mana nih. Setelah ini nih aku mau bacain lagi pertanyaan yang udah masuk lagi ke media sosial Islam Itu Indah. Siapa tahu pertanyaan dari jamaah ya kan? Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.